Tidak. Sama-sama ya. Nah, kita akan sama-sama dengarkan. Baik, izin saya memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan, bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin, qayyidul ilma bil kitab. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukrulillahi wahdah alladzi an'ama alaina fi hadal masa nastati wa nabda barnamijuna yakni fi manhajul kitabah. Wa aqulu lakum jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadhihi khissah at-thayyibah. Alhamdulillah, syukur kepada Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih. Tentu saja yang pertama adalah kepada Ustadz Dwi Jatmiko, MPD GRCPS, ya, yang sudah hadir dan memberikan waktunya untuk sharing, untuk mengajarkan kepada kita tentang how to write the popular article. Baik, terima kasih juga kepada Ibu dan Bapak sekalian yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Ya, ada saya sebut nama saja ya, ada Mas Kiki Permana, ada Mas Slamet Warsono, ada Denny Kusmana, Adit, ya, kemudian Abdul Qadir, Haris Cipto, ada Akhwan Alfarizi, ada Wawan, ada Fadlan, ya, kemudian juga ada Rahmat Agung Cahyo, ada Riki Hanafi, dan Pak Suarman, dan yang lainnya. Soal nanti teman-teman yang lain akan bergabung. Oke, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan belajar bersama terkait dengan bagaimana menulis ya artikel populer, ya, baik itu di media cetak ataupun juga di media elektronik, ya. Saya rasa pembahasan tentang menulis ini sangat penting, ya, terutama ini nanti ada beberapa mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor, ya, agar kita itu bisa mampu, ya, mengungkapkan ide dan gagasannya dalam bentuk tulisan, ya. Soft skill, ya, yang perlu dikuasai, ya, bagi mahasiswa dan juga bagi seorang muslim tentu saja adalah selain adanya speaking, ya, juga ada writing, ya, dan juga menulis, ya, bagaimana kita menuliskan, mengungkapkan ide, gagasan, kritik kita, ya, dalam bentuk tulisan. Ya, sayangnya di tengah mungkin ya alamatu sugro, ya, dari kiamat buku ini, ya. Kenapa? Karena buku itu sangat luar biasa sekali, ya. Akhirnya kemudian mulai, ya, tingkat literasi yang dalam beberapa versi dikatakan kurang, ya, terutama tingkat membaca buku, ya, kemudian juga tingkat membaca koran. Kita tahu, ya, salah satunya adalah koran Republika yang beberapa tahun lalu sudah akhirnya tidak terbit lagi, ya, dan banyak juga koran-koran, ya, majalah, ya, media cetak itu sudah gulung tikar. Nah, kemudian akhirnya kembali kepada ataupun juga mengalami berubah bentuk menjadi media elektronik, ya, dan ini menjadi media kita, ya, bagaimana kita agar mampu untuk menuliskan, ya, setiap yang kita rasakan, yang ada di masyarakat, ya, mungkin kegundahan, kegelisahan, ide, gagasan, termasuk juga kritik dalam tulisan, terutama dalam konsep kita sebagai umat yang kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar.
Ya, saya pernah menyebutkan bahwa salah satu dari karakter, saya menyebutnya dengan spiritual writing, ya menulis dengan iman, itu adalah bahwa menulis itu adalah selain dari ibadah, itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, ya, mengajak kita kebaikan ya dengan tulisan dan mencegah kemungkaran dengan tulisan juga. Ya, nah ini menjadi menarik karena kita akan belajar bersama dari pakarnya nih, ya, pakar di bidang penulisan dan juga beliau juga seorang konten kreator, guru, kemudian juga dai, mubalik, pokoknya serba bisa ya. Nah, yaitu yang kami hormati bersama Bapak Ustadz Dwi Jatmiko MPD GR CPS. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ustad, Ad-Duktur, Misno, Magister Ekonomi, Magister Hukum, Magister Pendidikan. Ahlan wa sahlan bi khuturikum. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini ada multiglot ya. Polyglot ini ahli bahasa Ustadz Wijat Miko ini bisa bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jawa juga ya. Masya Allah nih. Saya juga bisa bahasa Sunda juga Insya Allah. Baik, terima kasih ya. Jadi pembicara kita hari ini adalah Ustadz Wijat Miko ya. Bisa Dwi, Ustadz Jatmiko, ya guru juga gitu ya. Jadi beliau adalah seorang dai, kemarin adalah nominator dari Dai Champion Majelis Ulama Indonesia, dan beliau juga seorang dai yang terstandardisasi dari Majelis Ulama Indonesia Pusat. Beliau aktif juga di beberapa organisasi keagamaan di PDM Kota Surakarta ya. Kemudian juga beliau juga seorang guru, seorang pendidik, dan yang paling penting beliau adalah seorang I will say the great writer ya. Beliau adalah seorang penulis besar, seorang penulis yang memang biasa mengungkapkan ide dan gagasannya itu di berbagai media cetak ya, dan juga media elektronik tentu saja, karena sekarang media cetak itu menjadi media elektronik ya. Beliau juga seorang konten kreator juga disebutkan beliau ya. Jadi ini memang menjadi tren yang saya rasa harus kita juga geluti sebagai sebagai seorang muslim, sebagai warga negara tentu saja. Dan pada kesempatan sore hari ini menarik karena kita akan fokus bagaimana ya how to write the popular article for the dakwah, ya bagaimana menulis dari artikel populer untuk dakwah. Saya ingat sekali nih ya Ustaz ya, bagaimana sebenarnya apa sih bedanya antara kalau menulis itu kadang itu, kalau apalagi kalau menulis cerpen atau menulis cerita atau menulis yang kadang itu ya, apa yang kita ingat gitu, kadang itu kalau tidak ada nilai spiritualnya, tidak ada nilai imannya, itu kadang suka bosan. Belum lagi ada misalnya itu tiba-tiba tuh semacam blog dead gitu ya, blog apa namanya itu ya. Jadi ada semacam tiba mau nulis apa lagi nih. Ya, kita menghemat waktu nih. Saya banyak ngomong nanti ini ya Ustaz Dwi ya. Kita langsung berikan kepada beliau lebih kurang 30 sampai 45 menit. Setelah itu nanti kita akan diskusi bertanya. Silakan teman-teman semuanya nanti bisa diskusi bersama dengan Ustadz Dwi terkait dengan bagaimana teknik cara menulis dari ya artikel populer khususnya untuk dakwah ya. Baik, menghemat waktu, saya berikan kepada Ustadz Dwi Jatmiko, MPD GRCPS, untuk memberikan materinya, terutama terkait dengan bagaimana menulis ya artikel populer khususnya untuk dakwah. Kepada beliau kami persilakan, Pak Alaihi Faliyatafadol Maskura. Mangga. Oh, monggo bahasa Jawanya nggih. Monggo, Kiai. Jazakumullah katsiran. Ila Syekh Dr. Misno, Magister Ekonomi, Magister Hukum, Magister Pendidikan, dan teman-teman semuanya. Hari ini kita akan istilah mudah itu belajar kelompok ya. Sebelumnya saya akan memberi pantun sederhana ini. Daun salam, daun jati, yang jawab salam, semoga tambah rezeki. Amin. Ya. Cakep. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi Daun wabarakatuh. salam, daun nanas, yang jawab salam, semoga hutangnya cepat lunas. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Cakep. Lewat Assalamualaikum cakepnya ini. warahmatullahi.
Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Wah, ini luar biasa semuanya. Alhamdulillah tadi sudah dipanggil satu persatu yang sudah datang. Mudah-mudahan semuanya tambah sehat, barokah, barokah, dan barokah semuanya. Oke, izin share. Ini Ya, silakan Sat, langsung ya. 30 langsung sampai saja. 45 menit, silakan. Sudah kelihatan ya Ustadz? Ya, kelihatan clear. Silakan Sat. Oke. Nah, ini kan sesuai tagline kita kan bagaimana cara menulis artikel populer di koran, majalah, website, dan media lainnya. Maka saya awali, jadi menulis itu semudah tersenyum. Jadi saya awali dari hal yang sederhana. Saya, Dwi Jatmiko, tadi sudah dikenalkan. Ini cuma cara menulis, saya awali dari pribadi dulu. Saya hanya ingin berbagi cerita dari sudut kecil. Saya mulai dari hal-hal yang kecil. Saya sehari-hari sebagai wakil kepala sekolah bidang humas, Sekolah Penggerak SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta, Jawa Tengah. Jadi Fil Madrasah Al-Ibtidaiyah Al-Muhammadiyah Al-Ula Ketelan Jawa Wusto ya. Masya Allah, Indonesia. mumtaz, mumtaz. Nah, ya pernah juga sebagai masih aktif jurnalis majalah pendidikan Poskita.co, sebagai sekretaris komite sekolah, anggota Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani atau MPKSDI di Kota Surakarta atau istilah pimpinan daerah Muhammadiyah. Anggota Korps Mubalek, saya alumni PAI UIN Raden Mas Said Surakarta. Kemudian minat pendidikan Islam dalam keluarga, peduli agama, peduli manusia, peduli sistem dan lingkungan. Ya, menyukai genre jurnalisme investigasi pendidikan untuk dakwah Islamiyah, hobi membaca terjemah Al-Quran. Alamat email sudah lengkap. Nah, teleponnya tidak saya kasihkan semuanya. Nanti bisa tanya-tanya Pak Dr. Misno ini. Siap. Nah, mengapa kita harus menulis? Karena menulis itu menggendong hidup semangat tak pernah redup, menyala dan menyala. Urip iku urup, hidup itu menyala. Jadi urip iku urup, berusaha menjadi pribadi yang selalu membantu, memberikan nasihat, dan berkontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya. Melalui apa? Melalui menulis, budaya menulis. Nun wal kolami wa mayasturun tadi yang sudah disampaikan guru kita Bapak Dr. Misno. Kemudian, lah menulis itu mengajarkan bahwa keberadaan kita sebaiknya memberi arti baik kepada keluarga, teman maupun masyarakat luas. Urip iku urup tidak harus selalu dalam bentuk besar. Mudah-mudahan niat kita hari ini man kharaja fi tulabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Rawahu Tirmizi. Barang siapa yang keluar kalau dari rumah, kalau ini dari rumah mencari tethering mungkin mencari wifi kuota. ya. Lah mudah-mudahan niat kita menjadi ini mujahid-mujahid amal soleh dan dicatat oleh Allah. Jadi nanti menulis bisa mulai dari senyuman, mendengarkan orang lain, itu bisa kita tulis. Ya kalau zaman dulu guru kita, guru bahasa Indonesia kita itu adik Simba. Apa, di mana, siapa, mengapa, kapan, bagaimana, seperti itu. Ya kalau dalam ilmu jurnalis yang lain ya 7W plus 1H. Jadi begitu Pak Dr. Wisno. Jadi saya tidak 5W plus 1H. Tapi saya tambahin what
unik, dan what impact. What impact. Masya Allah, Apa luar keunikannya biasa. dan apa dampaknya. Oke, tadi sudah. Nah, mengapa kita harus menulis? Ya ini walaupun tatap layar tidak tatap muka. Ini Pak Dr. Misno dan peserta yang lain, saya bukan anak presiden. Maka saya menulis. Menulis sebagai jalan perubahan, bukan omon-omon. Kalau kita bukan anak ulama besar, bukan pula anak seorang raja, bukan anak presiden, anak menteri, maka menulislah. Ini mohon maaf kalau di sini ada yang anaknya presiden, anaknya raja, ya alhamdulillah kita harus bertahaddus bin ni'mah. Jadi Pak Dr. Misno dan teman-temanku semuanya, menulis bukan aktivitas yang lahir dari rutinitas, tetapi tumbuh dari kebutuhan untuk hadir dalam percakapan lintas generasi. Banyak tokoh dalam sejarah dikenang bukan karena silsilah atau kuasa, tetapi karena warisan pemikirannya. Seperti Pak Dr. Misno tadi, ada blogspot, itu luar biasa. Pemikirannya lewat blog. Menulis menjadikan seseorang tetap hadir, bahkan ketika tubuhnya telah usai. Bisa dibayangkan ini Pak Dr. Wisno, blogspotnya masih menginspirasi orang banyak. Tulisan tumbuh dari kejujuran dan ketekunan, mampu menyentuh orang lain, bahkan memulihkan apa yang sempat patah. Mudah-mudahan di tatap layar ini tidak ada yang patah hati. Ya kalau patah hati ya kita harus ini ya bersyukur kepada Allah. Nah ini salah satu Suara Merdeka, terima kasih itu membuat figur ya. Ini kalau sisi agama pegiat tahsin ya. Ahsana yuhsinu fawa tahsinan ya. Ini ngajari orang tua-tua tidak berbayar nih Pak Dr. Misno. Gratis, free, Masya Allah. majanan. Majanan. Majanan ya. Oh. Mhm. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Jadi orang tua kita ajari gratis, makanya Suara Merdeka menulis pegiat tahsin. Nah, itu sejarahnya. Jadi kita Hmm. tulis, nanti wartawannya sudah ini diedit-edit. Kemudian menulis soal. Ini sebelum ke yang lain, kenapa ini diundang? Ini saya walaupun Solo tapi dekat Boyolali diundang. Penulisan soal SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK. Jadi manfaat menulis. Lanjut. Kemudian di tahun 2020 Humas Riwet terbaik pertama. Ya, mau Penulis produktif campur tuh 15.000. 2020. Kontributor berita amal usaha Muhammadiyah terproduktif. Jadi di sekolah penggerak. Ini bukan sombong Bapak Ibu Pak Dr. Misno. Ini hanya sebagai refleksi saja bahwa menulis itu manfaatnya banyak. Tuh, Kemudian tahadus kita binikmah mau ya Ustaz ya. berceramah itu mukodimahnya mana, intinya mana, penutupnya mana di siraman rohani Islam. Jadi saya dapat slot dari RRI itu ada program Sri. Sudah bertahun-tahun itu. Jadi kalau sudah menulis, oh ini mau bulan Ba'da Ramadan, Syawalan. Nah, saya sudah punya materi karena saya menulis Pak Dr. Misno. Tinggal sampaikan Betul. lagi, diedit Mhm. sedikit. Maka saya sebut itu orang beruntung versi Quran. Itu contoh sederhananya menulis. Kemudian saya menjadi kontributor. Saya banyak belajar dari website misalnya pwmu.co. Jadi menulis-menulis. Karena saya menulis, akhirnya saya sama Pak Menteri, zamannya Pak Profesor Dr. Muhajir Effendi itu saya diminta untuk baca doa Pak Dr. Misno. Itu karena saya mau menulis sama Jadi baca ajudannya. doa ya. Berarti doanya ditulis juga kayaknya itu. Iya, di tahun 2018 sama ajudannya tolong ditulis segera. Karena biasa menulis ya doanya ini Pak Dokter. Iya ya. Ini Pak Menteri nanti datang. Itu bisa dicek di websitenya.
Terus kemudian itu contoh-contoh menulis. Kemudian saya di Solo Pos, mimbar guru pembelajaran di sekolah penggerak. Ini sekedar contoh, jadi nanti menulis seperti apa. Kemudian di Tribun juga sama. Terus kemudian karena kita tadi disebutkan dai, kita menulis, membumikan jihad, majelis ulama, ya, eh, dalam keberagaman Indonesia. Ini terlalu cepat apa agak lambat, Pak Dr. Wisnu? Nggak cukup, pas, sesuai. Ya, Lanjut. ini contoh-contoh saja di Quran. Lah, maka di sini saya tulis alumni standarisasi Dai Majelis Ulama Indonesia. Cocok, cocok. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian saya menginspirasi saudara-saudara saya yang namanya Warung Ikhlas. Maka kemarin ketika memberi contoh, saya cenderung kepada bil arkan, bukan bil lisan. Jadi berbagi nasi, kita menginspirasi nasi bungkus. Lah kebetulan ada orang yang sejahtera, ada yang memberi mobil, ini ada yang di Solo, ada yang di luar Jawa, di daerah Sumatera, namanya Warung Ikhlas Dunsana. Nah, kita menulis. Jadi dakwah dengan menulis orang menjadi tertarik. Jadi hanya 2.000 Pak. Jadi kita kemarin ketika acara di TV One itu ya kita bukan nomor-nomor, kita sudah praktek sejak tahun 2009. Itu contoh dari surah Al-Ma'un yang ditulis saat berbagi menjadi gaya hidup. Nah, itu butuh kita menulis. Menulis. Selanjutnya ini versi zona bebas anti kekerasan di sekolah ramah anak. Ini contoh saja. Terus kemudian karena menulis bisa membeberkan manfaat usaha kesehatan sekolah di tingkat pusat. Lewat online. Ini juara 1 Pak Dr. Wisno. Masya Allah, Jadi barakallahu fiik. Luar lewat biasa. menulis, lewat menulis. Diberi kesempatan ya kayak Zoom ini. Terima kasih Pak Dr. Misno dan timnya yang telah memberi kesempatan ya kayak gini. Ini nanti kalau kerso nanti bisa dibuat berita Pak. Nanti kegiatan ini Betul, bisa pasti itu dibuatkan buat berita. berita. Heeh. Nanti tinggal foto bersama, jadi teman-teman yang ada di Zoom nanti kita harus memperlihatkan wajah kita semua ya. Iya, betul. Nanti ya, sabar. Terus kemudian implementasi kurikulum merdeka. Bagaimana sih dari sisi kita? Kita tulis praktek kurikulum merdeka, kita tulis. Kemudian eksistensi madrasah dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional, kita tulis. Kemudian RUU Sidiknas wajib belajar 13 tahun. Ya, namanya opini, tambahi 13 tahun. Kemudian literasi digital berbasis pendidikan multikultural. Nah, kemudian ada surat dari RRI untuk mengisi. Ini semuanya butuh menulis. Maka saya sebut sebagai pelopor hipnoterapi syukur. Jadi kalau ada orang yang sakit, saya ajari untuk berbagi nasi bungkus. Alhamdulillah sehat, bagas waras Pak Dr. Misno. Sempit berbagi, maka saya sebut Alhamdulillah. hipnoterapi syukur. Terus kemudian kalau orang itu susah tidur, saya hipnoterapi dengan sholat khusyuk. Bayangkan hari ini, besok itu sudah mati. Jadi itu sederhana-sederhana saja Pak. Jadi hal-hal sederhana. Kita ngajinya itu sederhana tapi dipraktekkan. Itu sementara begitu. Dakwah bil kitabah, menulis untuk dakwah Islamiyah. Nah, ini contoh-contoh tadi petik praktek baik. Jadi mudahnya, ini saya kasih ya, menulis untuk dakwah Islamiyah. Berarti memanfaatkan kemampuan menulis sebagai media
untuk menyebarkan ajaran Islam. Maka saya sebut Pak Dr. Misno ada 4. Peduli agama, peduli manusia, peduli lingkungan, peduli sistem. Ya sistemnya kita tulis Pak. Jadi wakulus sohirin wa kabirin mustator, dan segala urusan yang kecil maupun besar dalam surah Al-Qamar itu adalah tertulis. Lah maka kita latihan menulis gitu Pak. Kemudian tulisan itu sebagai sarana pesan dakwah yang abadi. Maka saya berbagi nasi bungkus, kita tulis Pak Dr. Misno dan teman-teman di Zoom ini. Menjangkau banyak orang, bahkan melampaui batas waktu dan geografis. Bayangkan Pak Dr. Misno hari ini, kita seakan-akan dekat walaupun di sana di Bogor, ini di Solo, Surakarta, Jawa Tengah. Bisa, bahkan ada yang dari Malaysia misalnya. Nah, dakwah bisa dilakukan dengan lisan ataupun dengan tulisan. Nah, hari ini kita fokus kepada tulisan melalui media YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Tulisan dengan menulis di media online seperti di Facebook, Instagram, atau kita kirimkan ke media cetak. Khususnya dakwah dengan tulisan. Ini mohon izin kita hapus dulu. Ya, kita hapus. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menulis artikel populer di koran, majalah, website, dan media lainnya. Maka ini saya awali dari pengertian yang sangat sederhana. Pengertian artikel ilmiah populer adalah artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya bahasa populer, seperti bahasa media atau bahasa jurnalistik. Makanya tadi Pak Dr. Misno dan teman-teman semuanya itu saya sebut adik Simba. Apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, bagaimana. Kalau saya punya rumus 7W plus 1H, yang duanya itu what impact ya, apa dampaknya, dan what unik, apa keunikannya. Terus untuk dimuat di media massa, misalnya surat kabar, majalah, atau tabloid. Nah, setiap media itu punya gaya selingkuh masing-masing. Jadi bukan gaya selingkuh loh Pak Dr. Misno. Iya, Gaya ingat. selingkuh Selingkung, masing-masing. betul. Kayak mau nanti kalau selingkuh ya. Nah, artikel ilmiah populer tidak terikat secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah. Penulisan artikel ilmiah populer lebih bersifat umum dan ditujukan untuk konsumsi publik. Disebut artikel ilmiah populer karena ditulis dengan menggunakan gaya bahasa yang populer dan bukan untuk keperluan akademik. Nah ini, dalam tanda kutip bukan untuk keperluan akademik, melainkan untuk dikomunikasikan kepada publik melalui media massa. Oke. Nah ini Pak Dr. Misno, bukan nakut-nakuti. Mhm. Tapi yang jelas ini bisa menjadi semangat kita, menjadi perhatian kita. 3 kendala yang dihadapi penulis pemula. Saya sebut pemula ya Pak Dr. Misno. Hmm. Yang tulisannya ditolak redaksi. Di antaranya kendala materi, kendala teknis, dan kendala administratif. Jadi ada 3 ya Pak Dr. Misno. Mudahnya. Esai populer adalah jenis tulisan yang memuat sejumlah nilai, diantaranya untuk mendidik, untuk menginformasikan, untuk menghibur, dan untuk mempengaruhi. Nanti teman-teman semuanya akan bisa jadi influencer dakwah Islami nanti ya Pak Dr. Wisno. Itu penting gitu. Nah, kedua kendala teknis yang dimaksud adalah penulisan judul,
lead atau teras berita, serta mengindahkan prinsip bahasa. Menulis judul harus mencerminkan isi tulisan, tidak banyak kata. Para akademisi jurnal nanti kan mau dimasukkan Scopus 1, 2, 3, 4, 5. Terakhir kendala administratif, beberapa kelengkapan yang mesti dipenuhi, diantaranya nama, kurikulum vitae singkat atau CV, kartu identitas, NP, nomor piro, wani piro, bukan itu Pak Dr. Wisnada. Nomor rekening, tulisan sebagus apapun, kalau kelengkapan ini tidak dipenuhi sampai ini sebagai oleh-oleh untuk generasi Gen Z, mahasiswanya Pak Dr. Wisno saya sebut teman-teman. Halo. Udah. Oh jelas, oke. Otak kirain keluar Zoom. Oke, selanjutnya kunci narasi. Nah ini khusus anak muda sekarang Dari kemarin mana? ya, digital, media demografi. Ini saya coba hasil temuan teman-teman kita 2020 penelitiannya. 2000 demi upload lewat laptop itu kan tanpa batasan jumlah kata atau karakter. Kalau menulis berita itu minimal biar terindeks oleh Mbah Google itu minimal 300. Jadi dapat dipantau oleh Google Analytics. Khusus Facebook. Nah, ini full text berita plus link berita. Teks bumper 3 paragraf plus link berita. 18 karakter. Terus kemudian Instagram, terus Twitter, nah itu bisa. YouTube, konten video, share video 3 paragraf plus linknya lengkap. Nah ini untuk TikTok. Untuk TikTok itu konten video 15 detik sampai 5 menit. Kemudian ada teks 3 paragraf plus link lengkap. Ada fitur trending. Nah ada FYP. Ini perlu kita pahami. Nah teman-teman dan Bapak Dr. Wisno ini pesertanya semakin sore semakin memanas karena semakin bertambah. Ada perbedaan. IC dan opini memiliki perbedaan utama dalam fokus dan tingkat kedalaman analisis. IC biasanya lebih luas, bisa mencakup berbagai jenis seperti naratif, deskriptif, atau argumentatif. Dan seringkali menggabungkan fakta dan opini dengan analisis mendalam. Sedangkan opini yang seringkali muncul dalam bentuk artikel atau komentar lebih berfokus pada satu sudut pandang atau interpretasi dengan atau tanpa dukungan argumen atau bukti. Kemudian IC tidak hanya berisi pandangan atau pendapat dari penulis, tetapi harus menyajikan data atau informasi yang akurat berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Opini adalah tulisan yang berisi pemikiran atau ide dari penulis. Pelatihan menulis artikel populer pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Menulis Lanjut. artikel populer dengan bahasa yang mudah difahami oleh masyarakat umum. Tidak seperti artikel ilmiah yang menggunakan bahasa formal dan teknis.
Artikel populer biasanya dipublikasikan di media massa seperti koran, majalah, atau situs web dengan tujuan menyebarluaskan pengetahuan kepada khalayak luas. Nah, ini misalnya kita punya web Pak Dr. Misno dan teman-teman. Nah, ini harus ada perencanaan ini. Harus ada perencanaan, misalnya YouTube, Twitter. Nih, teman-teman bisa mengamati aktivitas kedinasan butuh menulis, maklumat dan press release butuh menulis, bahas regulasi butuh menulis, aktivasi sudah, sedang, dan akan butuh menulis. Misalnya ini mau haji bulan Zulhijjah, breaking news butuh menulis, tokoh atau sosok istimewa butuh menulis. Di balik layar, opini dan isi, berita foto, terus berita video, interview mendalam, komunitas, resensi buku, sudut kota, butuh menulis. Promosi event, breaking news, terus kata-kata inspirasi, terus kata-katanya sekarang paling, misalnya kayak itu, tutorial, tips of the day, misalnya, pengumuman, bahas regulasi, sosok, nah itu semuanya butuh ini, butuh budaya menulis. Jadi saya anjurkan teman-teman semuanya minimal punya blog seperti Pak Dr. Misno ini. Minimal punya Facebook, TikTok, Instagram, web, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Oke, kita sekarang selanjutnya memasuki tulisan yang keren. Tulisan yang keren. Tulisan yang keren itu keseluruhan kalimat mudah dimengerti. Keseluruhan kalimat susah dimengerti. Nah, ini bisa dipahami masing-masing, bisa direnungkan. Tulisan biasa-biasa saja. Materi tulisan rumit dan berat dimengerti. Materi tulisan mudah dimengerti. Tulisan yang jujur, mungkin sekedar omong kosong. Jadi saya ingin dalam kotak-kotak ini kita merenung, merefleksi diri. Apakah tulisan saya ini termasuk tulisan yang keren? Nah, ini harus kita jawab. Kira-kira tulisan ini biasa saja atau tidak? Maka fakta menjadi teks. Nih, ini kalau para dokter-dokter, para profesor sudah paham. Nah, dari mana sumber ide? Dari mana saja. Jadi Pak Dr. Misro dan teman-teman semuanya, itu bisa dari media sosial. Bisa jadi obrolan ringan. Kalau di Solo ada HEK, Pak. HEK itu harga ekonomis, Pak Ustadz Dr. Misno dan teman-teman. Membaca buku, membaca koran, portal berita, majalah, jurnal misalnya. Kemudian panca indera menangkap apa saja dalam kehidupan sehari-hari. Kehendak berbagi informasi dan cerita, daya nalar kritis, menghidupkan panca indera. Nah, berpikir kritis. Ini penting nih berpikir kritis. Jadi kita harus mencari sudut pandang, referensi atau acuan. Nah, kalau dakwah kita harus punya acuan, misalnya Sahih Bukhari. Nah, ini penting sekali. Terus pengalaman, kekayaan wacana, konsep diri. Nah, ini penting ini. Ada konsep diri. Nah, ini sambil saya hapus. Nah, biar bisa. Nah, mari kita berpikir seperti kayak bisnismen ini, Pak Dr. Misno dan teman-teman. Jadi kita harus ada plan, harus punya analisis SWOT. Apakah kita itu tahu kekuatan kita,
kelemahan kita, peluang kita, hambatan kita. Nah, itu kita harus kita analisis. Kemudian ada misi kita, ada marketing, siapa tulisan kita ini mau ditunjukkan untuk siapa, ada timeline, ada strategi menulisnya, mulai dari mukadimah, pembukaan, isi dari mukadimah, isi dari isi, penutup dari isi, kemudian penutup. Kira tulisan kita itu termasuk kompetitornya yang mana? Misalnya di Republika seperti apa, saya sebut mohon maaf Media Indonesia, Jawa Pos, Solo Pos, Radar Solo, Radar Bogor, Suara Merdeka, misalnya majalah ada majalah Suara Muhammadiyah. Nah, ini harus tahu kompetitor kita. Saya yakin di sana-sana itu sudah ada penulis yang sudah pasti. Makanya kita harus tahu itu kompetitor kita. Terus kemudian finansialnya kira-kira kalau di media Indonesia berapa? Yang nasional berapa? Lokal berapa? Terus selanjutnya, nah ini termasuk brand kita menulis juga sama. Nah, kita menulis mulai dari melihat logo, menulis mulai dari melihat advertising atau iklan, identitas, desain, strategi. Ini bisa ditulis. Semuanya melalui dari tulisan. Nah, nanti kita ini hari ini istilahnya kita itu bisa kolaborasi. Sore ini juga kita bisa istilahnya brainstorming, curah gagasan. Nah, di rumah nanti sambil ini mencoret-coret. Nah, gagasannya dari mana? Nah, kita bisa memetakan. Misalnya, kebutuhan bendungan benar cuma 8 juta. Kenapa butuh lahan 114 hektar? Yang kalau dihitung setara 43 juta. Lalu 35 juta. Nah, ini kita bisa membuat ilustrasi-ilustrasi dulu. Nah, ini baru kita tulis. Nah, sekarang kita masuk menulis opini, Pak Dr. Misno dan teman-teman. Jadi menyebarluaskan gagasan, mentransfer ide dan gagasan ke ruang publik. Penulis masuk ke ranah publik, berusaha mempengaruhi publik agar gagasannya diterima atau diperdebatkan. Itu harus siap itu. Yang kedua selanjutnya rekreasi intelektual, mengasah otak, menajamkan pikiran, menantang munculnya ide-ide baru, menantang pendapat orang dengan argumentasi yang siap untuk diperdebatkan, memberikan wawasan dan pengetahuan untuk orang lain, berbagi informasi, data, pengalaman harus dilakukan dengan hati, kesukacitaan, kegembiraan, membagi gagasan dan kecintaan, menyumbangkan ilmu dan pengetahuan. Kegiatan menyenangkan, siapapun bisa dan mampu untuk menulis opini. Setiap yang memiliki pengetahuan, mampu menulis, sesungguhnya bisa menulis opini. Teman-teman yang ada di Zoom setuju mampu menulis? Setuju. Setuju. Mampu. Setuju. Mana semangatmu? Insya Allah. Insya Allah, oke. Semangat. Semangat, ya, oke. Nah, kemudian, kita kembali, guru kita ngajarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan Balai Pustaka menjelaskan opini sebagai pendapat, opini sebagai pikiran, opini sebagai atau pendirian. Jadi menulis opini itu butuh pengetahuan akan bidang atau argumentasi gagasan, teknik penulisan, pengetahuan bahasa, pengetahuan tentang media massa. Oke, nah ide itu seperti ini Pak Dr. Misno dan teman-teman. Ya kayak orang mancing lah. Ini bisa dibayangkan ya teman-teman, gambarnya jelas ya.
Jelas lah, jelas. Oke, bisa dibayangkan. Oke. Nah, menulis opini. Nah, ini mohon maaf ini bisa menulis dengan gaya coba-coba. Jadi menulis yang bukan-bukan. Nah, ini sebagai pemanas saja dan penerangan. Kata kolumnis Thomas L. Friedman ya, satu. Nih teman-teman ya, bagi yang sudah hebat enggak apa-apa. Ini intinya kita mereview, kita refleksi diri. Jadi tidak ada rumus pasti menulis isi atau kolom atau artikel opini. Tidak ada rumus pasti. Kedua, tidak ada sekolah tempat khusus belajar menulis isi atau kolom atau artikel opini. Ketiga, semua orang bisa menulis isi atau kolom atau artikel opini dengan cara berbeda-beda seperti orang gambar tadi. Jadi tujuan penulis isi, kolom, artikel, opini adalah mempengaruhi atau memancing reaksi, bukan hanya memberi informasi. Berargumen mendukung suatu sudut pandang dengan sangat meyakinkan sehingga bisa membujuk pembaca untuk berpikir atau merasa berbeda atau lebih kuat atau lebih segar mengenai suatu isu. Nah, tiap isi atau kolom artikel opini harus menyalakan lampu dalam kepala pembaca. Memberi penerangan, ya tadi sudah disebut Pak Dr. Misno, minaz zulumati ilan nur. Ya toh Pak Dr. Misno, Ya, dari betul. kegelapan menjadi terang. Memberi penerangan atas suatu isu dengan cara mengilhami pembaca untuk memandangnya dengan cara baru atau membakar emosi pembaca yang mendorong mereka merasa atau bertindak lebih intensif. Jadi mendorong merasa itu kalau orang Jawa memiliki atau berbeda mengenai suatu isu. Nah, bagaimana cara menghasilkan panas atau cahaya? Yang kedua, dari mana datangnya opini? Ini pertanyaan-pertanyaan ini perlu kita renungkan. Nah, gagasan isi atau kolom atau artikel opini bisa datang dari mana saja. Judul berita koran atau media cyber yang terkesan ganjil. Tindakan sederhana seorang asing, pidato seorang pemimpin yang menggugah, pertanyaan naif seorang anak, kekejaman pembunuh, dan lain sebagainya. Saya masih ingat bagaimana guru kita, Pak Dr. Misno itu waktu lomba Dai Champion itu menyampaikan tentang politik. Wah, luar biasa itu. Waktu di kantor MUI Pusat itu. Masya Allah. Itu bisa buat opini itu Pak Dr. Misno. Tentang Mhm. politik kan Pak Dr. Misno? Ya, betul, betul, betul. Sudah jadi tulisan juga itu. Heeh. Nah, itu luar biasa itu penyampaian dakwahnya bisa ditulis itu. Nah, selanjutnya penulisan isi atau kolom atau artikel opini seperti reaksi kimia karena kita harus meraciknya sendiri. Isi atau kolom artikel opini tidak menulis dirinya sendiri seperti berita. Tadi kalau menulis berita itu bisa soft news, hard news itu 5W plus 1H atau 7W plus 1H atau adik Simba. Jadi isi atau kolom artikel opini harus diciptakan. Tadi saya menyinggung Pak Dr. Misno yang ceramah pidato yang berapi-api ya di hadapan para politikus ya. Politik ya Pak Dr. Misno. Terus kemudian reaksi kimia tersebut melibatkan 3 bahan dasar. Nilai-nilai atau value-value, prioritas, aspirasi penulis, hal-hal yang paling teman-teman perhatikan dan ingin diterapkan. Kumpulan nilai-nilai membantu menentukan apa yang penting dan layak diberi opini. Juga apa yang akan teman-teman katakan. Contohnya zamannya Mas Nadiem
itu Mas Menteri Pendidikan, ya saya sering menulis tentang pendidikan, tentang kurikulum Merdeka, itu bisa dicek itu di media Indonesia. Online di media Indonesia, Dwi Jatmiko, ada itu. Nanti bisa dilihat. Kemudian tidak apa-apa berubah pikiran sebagai penulis, yang tidak boleh adalah tak punya pemikiran, tak berpihak kemana-mana atau mendukung semuanya atau mencari aman. Seorang penulis esai atau kolom atau artikel ini harus berangkat dari suatu kerangka nilai. Juga menulis mengharapkan hasil akhir diterbitkan. Ini mohon maaf ini Pak Dr. Misno dan teman-teman, sungguh tak elok. Jadi proses menulis atau mengarang itulah yang perlu dinikmati. By proses, by design. Jika hasil penerbitan yang segera dibayangkan, kata Paul, dengan maka tulisan bagus menurut Rusdi Madhari itu pertama informasi. Ada informasi, ada gagasan, ada cerita baru yang disampaikan kepada pembaca. Jadi misalnya kalau kita menganggap diri kita pemula, ya mulai dari diri kita sendiri, saya siapa, lah nanti langsung bisa dibuat opini. Bukan mengulang-ulang atau plagiat karya penulis lain. Yang kedua, Pak Dr. Misno dan teman-teman yang tatap layar ini, bukan tatap muka, penting. Sesuatu atau hal yang disampaikan adalah penting untuk diketahui pembaca. Ketika fokus disampaikan dengan ringkas dan padat, penulis membatasi diri untuk hal-hal atau isu tertentu sehingga tidak melebar kemana-mana, ya, tidak melebar ke samping, kanan, atas, bawah, ya. Yang keempat, Pak Dr. Misno dan teman-teman, akurasi. Angka, nama, waktu yang disampaikan tidak menebak-nebak atau menduga-duga. Semua harus terang, harus clean and clear, ya. Slide-nya nggak muncul. Apa? Slide-nya nggak muncul. Oke, Oh, lanjutannya. tidak Next muncul. slide. Enggak, tadi ada yang slide selanjutnya saya, aja. Mhm. saya cek lagi. Boleh diulang lagi, tapi tadi sebenarnya udah tinggal slide terakhir aja. Slide yang berikutnya maksudnya. Hmm. Sudah kelihatan ya? Oke, kelihatan. Terus. Oke. Iya. Oh. Seperti ini aja juga nggak apa-apa juga sih, biar kelihatan. Kadang saya Oke. juga begini. Oke, sampai yang Oke, slide siap. berikutnya. Nah ini. Oke. Nah. Kelima, manusia. Kisah manusia selalu menarik bagi manusia. Lainnya dan tulisan yang bagus antara lain bercerita tentang manusia. Ya ini tidak nyinggung-nyinggung Pak Dr. Misno kemarin misalnya Lisa, itu menurut agama gimana. Lah itu yang komisi dakwah kita, guru kita, Pak Yai Khalil Nafis sudah menulis itu. Kalau tidak ada, nah itu contoh-contoh menulis tuh. Memang debatable itu. Tapi tidak apa-apa, ini contoh sederhana. Yang keenam, konteks. Menulis adalah menjelaskan sesuatu yang dijelaskan. Persoalan adalah menjelaskan. Terus kemudian ketujuh, menunjukkan, bukan mengatakan, menunjukkan. Ya. Yang kedelapan, cerita. Dengan cara tulisan yang baik adalah, jadi saya sering membaca Diswa itu loh Pak Dr. Misno. Di Diswa itu tulisannya pendek-pendek. Pak Dahlan Iskan itu nulisnya pendek-pendek. Jadi dibaca itu ringan, enak. Betul. Itu saya sering itu istilahnya apa ya? Ini Pak
Dahlan Iskan ini luar biasa ini bagi saya. Bagi saya luar biasa. Jadi tulisnya pendek-pendek dan lain sebagainya. Jadi memang kita harus punya pola. Nah, sekarang artikel atau opini. Kejadian atau fakta yang dianggap penting bagi jurnalis dari media pers akan ditangkap untuk jadi berita. Bagi pengamat sosial, fakta yang sama akan menjadi artikel opini. Pengamat memberikan pandangan sehingga artikel opini atau kolom pada dasarnya merupakan respon atas fakta entah domestik atau internasional. Artikel atau opini sebagaimana berita, artikel opini sangat terkait dengan aktualitas suatu kejadian. Namun, kekuatan artikel opini bukan pada aktualitas fakta. Kolumnis atau penulis artikel menulis dengan visi tertentu. Nah ini Pak Dr. Misno dan teman-teman, ada visi tertentu. Suatu fakta ditempatkan dalam konteks tertentu. Nah, selanjutnya, setiap penulis artikel opini melalui fakta yang diulasnya sebenarnya berusaha menyuarakan suatu idealisasi pencarian makna dalam kehidupan kultural. Penulis artikel opini bukan jurnalis yang mengulang fakta dengan pengulangan sepersis mungkin. Penulis artikel opini umumnya terus-menerus menawarkan pandangan atas dunia ideal bertolak dari suatu fakta. Artikel opini dapat dijadikan sebagai pengingat fakta. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah upaya menulis, menghadapkan fakta itu untuk mendiskusikan wacana yang ditempatkan dalam kehidupan kultural. Tujuh elemen tulisan, Pak Dr. Misno dan teman-teman. Halo, jawabnya Pak? Halo, jawabnya Pak? Hai. Berarti ini kalau sambil ini biar tidak tegang ya. Halo, halo. Hai, hai. Hai, hai. Hai. Halo, halo. Oke. Hai, halo, hei, halo. Hai, hai, halo. Waalaikumsalam. Jadi biar ada Lanjut, ini. lanjut. Oke. Semangat, Kita semangat serius lanjutkan nih. ya teman-teman dan Pak Dr. Misno. Masih pukul 16.58. Tenang, waktunya masih cukup banyak. Nah, 5 menit lagi, Ustadz. Nanti kita banyak diskusi, Informatif. ya, banyak tanya juga. Ya. Hmm. Oke, informatif. Esensi sebuah tulisan adalah memberi informasi, bukan merangkai bahasa. Informasilah yang menjadi batu bata penyusun tulisan yang efektif. Untuk menulis efektif serta detail konkret yang spesifik dan akurat. Nih Pak Aminuddin coret-coret nggak apa-apa. Bukan kecanggihan retorika atau pernak bahasa. Saya Yang kedua signifikan. Tulisan yang baik memiliki dampak pada pembaca. Panjangnya tulisan dan ruwetnya persoalan jangan sampai membuat penulisnya lupa untuk mengaitkan dengan kepentingan pembaca. Penulis harus meletakkan informasi itu dalam sebuah perspektif yang berdimensi, mengandung unsur apa yang telah, sedang, dan akan terjadi. Nah, ketiga, fokus. Tulisan yang sukses adalah yang bisa secara jelas menyampaikan sebuah pesan, tidak harus panjang lebar, tetapi justru efektif dan terfokus. Meletakkan informasi pada perspektif yang tepat, sehingga pembaca tahu
tahu dari mana kisah berawal dan kemana mengalir. Lima wajah. Manusia suka sejarah berkonfirmasi atau perasaan dari manusia-manusia di dalamnya. Bentuk tulisan yang efektif mengandung cerita dan sekaligus mengungkapkan cerita. Umumnya tulisan ini bersikap ada reaksi. Contohnya tadi, halo, hehe, ada aksi, ada reaksi. Penulis harus kreatif menyusun sebuah bentuk yang memungkinkan pembacanya memiliki kesan yang lengkap, yang memuaskan. Ketujuh, suara. Tulisan akan mudah diingat jika penulisnya mampu tur pada pembacanya. Ya, ini karangan ilmiah, skemanya Bapak Dr. Misno udah paham ini. Jadi S yang mengamati, O yang diamati, X kaidah ilmiah, O X karangan ilmiah. Ini kalau karangan ilmiah. Kaidah ilmiah, nah ini sadar akan adanya masalah dan perumusan masalah, pengamatan dan pengumpulan data yang relevan, penyusunan atau klasifikasi data, perumusan hipotesis, deduksi dan hipotesis, tes dan pengujian kebenaran. Karangan ilmiah tidak usah dijelaskan, sudah paham. Nah, kita masuk karangan sastra tidak usah, kaidah sastra tidak usah. Kita langsung ke artikel atau opini. Nah, skema kerja menulis artikel atau opini, S yang mengamati, O yang diamati. Nah, OS yaitu artikel atau opini. Nah, jadi artikel atau opini terlihat jelas bagaimana hubungan subjek penulis artikel atau opini yang mengamati S dengan kenyataan atau objek yang diamati. Pengamat melihat kenyataan sebagaimana kenyataan tersebut hadir dan menggejala di latar kesadaran pengamat. Pengamat langsung menuliskan begitu saja kehadiran objek yang menggejala di latar kesadarannya. Nah, ini kemenggejalaan tersebut tergantung pada sikap, watak, temperamen, minat, perhatian, cakrawala pengalaman, dan cakrawala pemahaman pengamat. O di persepsi S sebagaimana O hadir di latar kesadaran S. Sehingga menggejala dialektika OS. OS lah yang kemudian dituliskan oleh S dan disebut artikel atau opini. Nah, artikel atau opini kepribadian S senantiasa membayang dalam tulisan-tulisan artikel atau opini S mengenai O. Keberadaan O tidak dapat diabaikan oleh S, sebagaimana S pun tidak dihilangkan. Jika S dihilangkan atau direlatifkan, maka ia cenderung menjadi karangan ilmiah. Jika ditulis berdasar kaidah ilmiah. Sementara jika O diabaikan, ia cenderung menjadi karangan sastra jika kaidah sastra digunakan untuk menuliskannya. Nah, ini pertanyaan panduan. Apakah teman-teman sudah memiliki sebuah topik yang tepat? Apakah topik itu berdasarkan pengalaman teman-teman atau bagaimana? Apakah teman-teman membatasi ruang lingkup yang hendak teman-teman cukup atau cakup atau liput? Apakah yang patut dibahas dan berapa panjangkah tulisan teman-teman? Apakah teman-teman berusaha menjadi orisinal dalam pendekatan? Nah, ini. Sebelum teman-teman menulis, apakah teman-teman mempersiapkan apa yang hendak disampaikan dalam bagian awal, tengah, dan akhir tulisan? Apakah paragraf awal atau intro teman-teman bersifat kuat dan menarik hati? Apakah paragraf-paragraf di bagian tengah cukup dikembangkan lebih jauh sehingga jelas mendukung gagasan pokok
yang teman-teman paparkan dalam awal. Oh, nggak ada. Oh, ini. Oke, selanjutnya. Mohon maaf. Ini sudah. Ini. Apakah teman-teman mengelakkan hal-hal yang tidak sifatnya mengulang dan karena itu tidak relevan dengan keterangan-terangan Anda? Apakah teman-teman memelihara kesinambungan? Apakah kalimat-kalimat dan paragraf teman-teman bersambungan dengan baik satu sama lain? Tidakkah meloncat-loncat jalan pikiran? Terus kemudian apakah teman-teman membuat usaha sadar menggunakan kata-kata yang hidup dan efektif yang mengungkapkan kepribadian dan daya khayal? Apakah paragraf penghabisan teman-teman menyimpulkan tulisan atau komposisi secara logis dan menarik hati? Apakah teman-teman sudah memeriksa kembali tulisan teman-teman sehingga mencapai suatu hasil yang sebaik-baiknya? Nah, ini tips dari Gunawan Muhammad, Pak Dr. Misno dan teman-teman. Harus mendisiplinkan pikiran. Tahu siapa pembaca kita. Bergairah untuk bercerita. Tentukan topik, rangka cerita, harus spesifik, harus banyak menggunakan sinonim. Harus ada ritme dalam bahasa dan komposisi. Demikian mungkin Pak Dr. Misno, banyak kurangnya mohon maaf, lahir dan batin.